Halo teman-teman Suara Juventus ini kembali lagi hari ini Yoi. gua lagi nih ya. Iya, 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 iya. Oke, gua Rocky kembali lagi mengisi untuk Suara Juventus ini kali ini. Mm-mm. Tampaknya ada yang istimewa yang belum pernah kita kenal siapa nih ya sebelumnya ya. Oke, nanti kita akan kenalan dulu. Oke. Tapi untuk pertama kita kenalan dulu yang sudah tidak asing lagi, yang biasa mengisi di Suara Juventus ini, yaitu Ye. siapa itu yang pakai jersey warna hijau? Jackie, final Alvine, Forza Juve. Oke, oke, Bung Jeki, bisa dijelaskan tinggal di mana, Bung Jeki? Ya, gue di Jakarta, Jakarta Timur ya, daerah dekat BKT tuh. Ya kan pasar malam Oh, berpanjang kalau lu pengen tahu. Deh. oke lah, baik kalau begitu. Nah, yang satu ini yang tampaknya kita belum pernah terlihat untuk mengisi di Suara Juventus ini. Oke, dengan Mas siapa Yoi. itu? Perkenalkan saya Rahmat eh, dari Tinggal di mana, Juventini. Bang? Rahmat dari Cibinong. Oh, Cibinong. Wah, Cibinong. cukup jauh juga ya. Emang Suara Juventus ini itu nggak hanya di Jabodetabek aja, mungkin bisa ada di Aceh, di Hmm. manapun ya. Di Mars ada Mars nanti Mars. Mas. Saya aslinya Pulau ya. Nah, cuma itu menetap domisilinya di Cibinong. Oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, untuk kali ini kita yang seperti sudah ketahui bahwa Juventus telah menyelesaikan partai terakhirnya untuk di pre-season. Ya, seperti kita ketahui hasilnya kemarin cukup mengagetkan ya. Walaupun itu hasilnya angkanya cukup telak, tapi kita harus bersabar ya, karena ini kan hanya uji coba. Semoga di uji coba kali ini Allegri bisa menemukan formasi yang terbaik sebelum mengarungi Serie A di minggu ini. Untuk partai kemarin, gimana Bung Jeki perasaannya setelah melihat melawan Atletico Madrid? Oke, ya perasaan gue ya gundah gulana sih, gundah gulana. Karena tetap ya fans pasti akan menilai apapun itu jenis pertandingannya, labelnya apakah itu pramusim, labelnya apakah itu CL, labelnya apakah itu Serie A, labelnya apakah itu Copa. Yang fans pasti lihat hanyalah selalu menang dan kalah, ya kan? Walaupun labelnya nih hari ini pertandingannya hanya pramusim, cuman ya tadi hasilnya membikin para Juventus ini gundah gulana. 4-0 itu bukan hal yang bisa ya tadi ya dicapai cuma 4-0. Pasti semua berperasaan yang sama lah. Kurang lebih seperti itu. Ya Oh, pengennya mungkin pramusim ini ya kayak orang-orang menang segala macam. Tapi buat gua sekali lagi pramusim tetap pramusim. Ini nggak akan kemana-mana. Nggak akan pernah menjadi suatu kejuaraan juga pramusim, hanya tetap pramusim. Jadi jangan sampai kayak klub sebelah pramusim menang terus pas di Liga pertama, Giornata pertama, ya kalah ya nggak. Jadi mudah-mudahan ya Juventus nggak begitu nasibnya. iyalah ya. Jangan sampai di partai pertama atau partai pembuka Juventus mengalami kekalahan melawan Sassuolo. Hmm. Oke, ini kalau dari Mas Rahmat atau apa nih? Manggilnya Bang apa Mas apa apa nih? Gitu. Bang lah, bang. Bang ya, Bang Rahmat ya. Oke. Gimana nih melihat hasil eh, kemarin malam nih? Kita dibantai sama Atletico, mana yang ngegolin itu Morata lagi hat-trick kayak gitu. Gimana nih Bang Rahmat? Coba bisa dijelaskan nggak unek-uneknya bagaimana? Iya, boleh. Kalau bagi saya itu apa? eh, lawan lawan Atletico Madrid itu kan persahabatan terakhir ya, Bang ya. Nah, Iya itu betul. jadi acuan bagi Allegri nih. Oh Oh, gitu ya. Iya iya iya. dia itu sejauh mana dari Raja, Barca sama terakhir Madrid ya kalah juga gitu. Jadi kalau menurut saya ini kekuatan Juve itu sejauh mana pas Pogba itu cedera itu. Ya terbukti kocar kacir itu kan mainnya ke belakang itu. Contoh Eh, Alexandro ya itu unik saya gitu. Alexandro itu wah aduh
Memang tidak back passnya mendarah daging gitu ya. Udah jelas kita main dalam serangan, dia ngoper ke belakang lagi. Akhirnya itu. Lalu tuh sama Morata, kan Morata itu. Bremer yang masih belum padu sama tim, itu sering ketinggalan posnya gitu Bang ya. Dia Hmm. ikut menyerang, tapi Ya. Sandro ini masih di ujung, belum balik itu. Nah, Oke, oke, oke. itu Morata itu mengobrak belakang. Ya, kayak gitu. Jadi ada kekuatan yang masih belum kelihatan di Masih sisi. jadi ada ya sisi Allegri ini masih belum bisa menemukan ketika Pogba saat ini cedera ya, kayak gitu Nah, menurut Bang Rahmat ya, kayak gitu ya. ya, Oke deh. masih ketahuan kelemahannya di sisi kiri. Melihat di pergerakan kanan itu ada Molina, incaran Juve ya. Ya, udah telap ke Atletico. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini ada statistik pada pertandingan semalam. Kita bisa melihat ya di sini Juventus sebenarnya sedikit menguasai permainan dari sisi penguasaan bola, tapi emang kalah dari shoot, baik itu shoot on target maupun shoot on goal. Kalau menurut Bang Jeki ini gimana nih melihat jalannya pertandingan semalam nih ya? Oke, jalannya pertandingan sekali lagi ya di Juventus dari 4 pertandingan di 2 pertandingan terakhir ini benar-benar sebenarnya hanya menjadikan ini seperti kayak pramusim, yaitu tidak ada agresivitas, tidak ada intensitas. Jadi gua nggak ngelihat bahwa Juventus memainkan perannya sebagai tim besar. Harusnya kalau Juventus memainkan perannya sebagai tim besar, setidaknya pertandingannya mungkin jenisnya kayak Juventus lawan Atletico yang 3-0 yang Ronaldo hat-trick. Oh ya, Nah, harusnya. Cuman ya, tadi sekali lagi, label pertandingan ini adalah pramusim. Tapi fans tetap ngelihat label pramusim kebanyakan melihatnya tetap hasil akhir, menang atau kalah. Mungkin di betul. internalnya Allegri mau menang atau kalah masa bodoh gitu loh di internalnya Allegri karena labelnya inilah pramusim. Tapi fans melihat kan ini bukan label pramusim, ini sebuah pertandingan yang hasilnya adalah menang dan kalah. Ini ada dua sisi yang berbeda mungkin yang dilihat. Kan gitu. Nah, kalau jalannya pertandingan cukup jelas ya. Atletico bermain sangat fluid, sangat apa namanya cair. Dia bisa memberikan intensitas serangan, memberikan banyak peluang sampai hat-tricknya Morata. Sedangkan Juventus untuk membuat satu shoot on goal aja kesulitan. Untuk Iya membuat satu betul. shoot on goal aja kesulitan. Sangat-sangat minim kreativitas, sangat-sangat minim bagaimana apa namanya serangan itu dibangun dengan baik. Jadi benar-benar mentok lah bahasanya. Mentok, akhirnya mungkin fans banyak ngelihat ya back pass lagi gitu loh. Dan akhirnya membuat satu paradigma, oh Atletico yang biasa main bertahan aja bisa nyerang Juventus. Nah, ini menjadi satu PR. Tapi apakah itu PR beneran atau enggak, ya nanti terbuktilah di Giornata pertama sebenarnya gitu. Tapi tentang jalannya pertandingan tadi malam, memang tidak mencerminkan bahwa Juventus itu tim besar ya. Tidak mencerminkan itu. Sekali lagi, apakah ini Allegri menganggap hanya labelingnya adalah pramusim atau ya intinya ya udah main, kita lihat kekurangan kita apa, ataukah memang beneran bahwa Juventus bermain tidak bisa berkembang. Gua mudah-mudahan ini hanyalah labeling pramusim doang, bukan Juventus yang nggak bisa berkembang. Karena kalau Juventus nggak bisa berkembang, sangat mengerikan permainan seperti ini dibawa ke Liga Serie A, apalagi UCL. Waduh, ngeri banget permainan kayak gini. Tapi gue nggak melihat ini sebagai satu permainan yang akan dibawa nanti ke Liga atau UCL. Karena gue hanya melihat ini labeling pramusim. Karena kalau hanya jalannya pertandingan, ya jelas ya Atletico menguasai, wajar menang 4-0. Itu aja sih gue ngelihatnya. Jadi Oh mudah-mudahan berarti ini dari bukan segi ya bukan pertandingan yang akan dibawa di zona pertama. Mudah-mudahan bukan ini. amin, 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 amin. Berarti dari tensinya juga berbeda ya, Ya, karena mungkin bener. Tensinya ya lu main di tempat latihan yang penontonnya bellboy, penontonnya cleaning service mungkin. Ya kan? Ya berbeda dong dengan intensitas pertandingan. Kita kan hanya ketemu Atletico hanya bisa di UCL, bener nggak? ya betul. Entah itu di grup, entah itu nanti di knock off. Ya beda lah ininya situasinya. Ya gua ngelihat ini ya sekali lagi ya labeling ini hanya pramusim, tapi
fans kebanyakan hanya melihat lu kalau udah bertanding hanya cuma ada dua, menang atau kalah. Dia nggak Ya, ngelihat label pertandingannya. oke, baik kalau gitu. Kalau dari Bang Rahmat gimana? Apakah ritme ini sudah terbaik? Apa formasi yang dipakai oleh Allegri itu kemarin kalau saya lihat itu Fagioli, Zakaria dan Locatelli kembali dipasang. Apakah ini sudah menjadi pakem apa juklaknya Allegri untuk di menjalani musim ini? Bagaimana Bang Rahmat? Iya, kalau saya melihatnya dari permainan Atletico kemarin itu memang terbukti itu di sumber Gazeta ya, GDS itu kan Iya. rating si Ria Fagioli itu 445 kan jelek sekali. Jadi saya lihat pergerakan di sisi kiri itu sangat lemah, kehilangan Chiesa, kehilangan Pogba yang bisa suatu saat dia taruh di kirinya. Jadi skemanya itu kenapa di statistik itu penguasaan bola dia Juve menang karena itu tadi berputar-putar di tengah kiper tenang kiper gitu. Oh iya, bolanya di Jadi situ aja ya. satu shot on goal itu ialah si Miretti kan. Iya, Nah, satu Miretti. Iya. Miretti. Nah, selebihnya si si apa? Di Maria pengen liku-liku tapi nggak dibantu dengan rekan-rekan yang belakang. Jadi nggak jalan kalau saya lihat skemanya itu. Makanya si Allegri itu pengen cari kekuatan lagi sebelum itu transfer ditutup gitu. Oke, berarti nanti mudah-mudahan lah ya sebelum eh, Serie A ini berjalan mungkin nanti ada pemain masuk ya kita kan nggak tahu ya di menit-menit terakhir biasanya ada kejutan dari bursa transfer seperti itu biasanya sih. Satu lagi, Dusan. Mana Dusan kemarin? Lihat nggak? Ya, Dusan. memang Dusan ini banyak orang bilang karena nggak ada supply apa segala. Harusnya Dusan juga berani lah untuk fight sendiri ya. Istilahnya apa ya Bang ya? Jemput bola gitu Bang ya. Iya, berani lah fight sendiri sebenarnya Dusan. Cuma ya, tadi apa ya? Kayak buntu. Benar kata Bang Bajeki, buntu dalam penyerangan. Gitu aja sih. Ya mudah-mudahan Oke, permainan ini bukan yang mau dibawa untuk ke iya liga. betul betul. Mudah-mudahan ini hanyalah pramusim. Karena kalau permainan seperti ini dibawa ya nggak bisa bersaing kita. Ya, gue percaya kalau ini hanyalah pramusim lah. Gue percaya di situ lah, biar gue masih semangat nonton Juve. Iya dong, bener nggak? Iya Ini, betul ini betul. hanyalah pramusim gitu loh. Ini yang paling penting, ini hanyalah pramusim. Soalnya Oke. pramusim itu bisa jadi acuan gitu juga Bang. Acuan kekuatan kita juga masalahnya itu ya. Kalau ada yang nggak serius, ya itu tadi. Nggak serius juga nanti di liganya. Ya Gitu. mudah-mudahan ya ya jangan sama gitu. Karena kalau sama ya gawat Nanti juga gitu. prasasti lagi tuh 4-0 yang kayak dahulu kala gitu ya kan. Ya ya ya. Ya. Oke, baik kalau gitu. Mungkin setelah ini kita bisa lihat pasca pertandingan melawan Atletico Madrid, Allegri melakukan konferensi pers yang seperti kita ketahui, beliau juga menginformasikan kepada jurnalis bahwa di situ ada satu poin di mana kami lelah karena telah bekerja keras setelahnya kembali dari Amerika untuk mempersiapkan pertandingan melawan Sassuolo. Apakah dari statement ini menurut Bung Jeki sudah bisa memuaskan hati para Juventini ya setidaknya menghibur walaupun kita lihat gue lihat sih kemarin tuh cuma alibi doang kayak gitu sih buat nyenengin para hati fans kayak gitu alasannya kecapean kayak gitu. Gimana Bung Ya, Jeki? ya tetap ya gue ngelihatnya dari dua sisi ya, dari sisi fans atau dari sisi Allegri. Kalau dari sisi fans ya tentu ini pasti fans menganggap ini alasan lah. Fans selalu selalu ukurannya menang dan kalah, Rock. Selalu begitu. Iya, Maunya menang kan gitu, maunya mainnya bagus. Intinya fans maunya adalah sesuatu yang positif semua ya kan, entah itu mainnya, entah itu hasilnya. Fans rata-rata maunya gitu.
Nah, tapi kalau dilihat dari sisi Allegri-nya, ya mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Melihat kan turnya kan cukup jauh ya di Amerika. Di Amerika itu kan lintas benua bisa belasan jam segala macam. Apakah waktu istirahatnya nggak cukup? Atau di Amerikanya benar-benar nggak ada waktu istirahat karena kebanyakan acara. Kalau dilihat kan sebenarnya Iya, pemain Juve di promosi, sana, iya promosi, pemain Juve di sana cuan, main cuan. ke sono, main ke sini, promosi ini, promosi itu, bisa jadi memang menguras banget sih tenaga, emosi segala macem. Ya itu gue harus ngeliat dari dua sisi, karena kalau gue dari sisi fans saja, ya kita juga harus menghargai apa yang Juventus sudah lakukan juga gitu loh. Jadi ya dari dua sisi itu yang terjadi. Fans tetap melihat bahwa apapun bagaimanapun pertandingan harus tetap bagus. Kebanyakan begitu, harus tetap bagus, harus tetap menang. Tapi kalau dari satu sisi ya mungkin ini harus diatur sedemikian rupa supaya jadwal kan udah terjadwal, Rok. Ya Iya, bagaimana caranya itu kebugaran bisa kembali lagi gitu loh. Ya itu sih iya. paling input gua terhadap Juventus supaya kebugaran ini tetap menjadi kunci. Karena kan kalau menyalahin capek, nanti kan bertanding 3 kali sehari juga. UCL, Betul, ya kan? betul. Jadi tim kebugaran Juventus benar-benar harus diporsir untuk bekerja lebih keras lagi untuk menyiapkan fisik pemain Juventus. Oke lah kalau gitu. Kalau Bang Rahmat bagaimana? Sama. Apakah eh, Allegri ini alasan aja? Apa emang dia benar-benar merasakan apa yang dirasa oleh timnya karena emang kelelahan, faktor mungkin kebugaran, karena mungkin melihat sisinya harus nyebrang benua ya. Jadi kata Iya. Bung Jeki tadi ya kayak gitu tadi. Gimana Bung Rahmat? Kalau saya setuju sama Bang Jeki gitu ya. Nah, tambahannya cuma itu doang apa? Allegri itu kalau di media dia positif terus, nggak pernah negatif gitu ya. Iya, Dia iya, iya. bicara terus, makanya saya kan itu juga Bang, apa suka nyebar-nyebar berita Juve juga gitu kan. Nggak pernah dalam hal negatif yang dia sampaikan karena dia bicara baik-baik terus gitu kan. Nggak tahu itu di belakang layar gimana ceritanya Allegri itu kan. Jadi kalau untuk konferensi press, kalau untuk wawancara itulah, jadi bahasanya bagus semua itu ya. Ya menjaga Oh, wibawa timnya lah. ya Timnya betul. nggak pernah apa ya, nggak pernah negatif gitu ya. Hmm. Seharusnya saya Oh, sama itu dia nggak pernah neko-neko. Iya, 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 iya. iya iya. Oke oke oke. Lanjut Oke, tadi. eh kita lanjut untuk selanjutnya. Di sini kita bisa lihat Juventus telah menyelesaikan eh, recap atau match preseasonnya mulai dari melawan Chivas Guadalajara, terus Barcelona, Madrid, dan terakhir melawan Atletico. Kita bisa lihat di sini statistiknya Juve membawa 1 kali kemenangan, 1 kali seri, 2 kali kalah. Dengan persentase kemenangan kira-kira 25% dan kebobolan 8 dan memasukkan 4. Apakah di sini sudah cukup puas menatap Serie A yang sebentar lagi akan kita lakoni di partai pertama melawan Sassuolo. Gimana Bung Jeki? Ya ini 4 match yang serius. Pemilihan pertandingannya bagus-bagus sih. Barca, Madrid, Atletico ini bagus lah Juve milih timnya. Chivas kan kita nggak terlalu kenal lah. Intinya kalau orientasinya hasil memang nggak puas. Siapa yang puas kalah 2 kali seri kalau orientasinya hasil. Cuman kan gue nggak tahu orientasi pramusim ini maunya ngapain. Apakah mau nyari line up, mau nyari formasi, mau cari cara main, apa mau cari kelemahan atau mau cari apa? Allegri mau cari apa? Fans mengharapnya mendapatnya apa gitu loh. Setiap orang punya harapannya beda-beda nih di pramusim. Nah, kalau harapannya adalah hasil, ini tentu nggak puas. Tapi kalau harapannya adalah line up, nah line up-nya nanti bisa kebayang siapakah line up-nya. Tapi line up kalau garis besarnya sih pemain tengah kayaknya udah pasti kepake Locatelli sama Fagioli. Depan kayaknya udah pasti kepake Di Maria sama Vlahovic. Tinggal kirinya nggak tahu nih siapa. Bek kanan, bek kiri, ya maaf apa ya sejauh ini masih Sandro sama Danilo masih kepakainya gitu sampai belum ada pemain lagi. Nah, backnya ini menarik nih. Backnya masih gonta-ganti. Bremer ganti, atau Bremer Bonucci, Bremer Rogani masih gonta-ganti. Nah ini, nah memang memang
gua melihat Allegri menggunakan praseason ini untuk mencoba-coba line up, ya itu bagus karena gunanya pramusim ya memang harusnya gitu, mencoba-coba ini dipasangin ke sini, Rovella mainin sama ini dimainin sama ini, ya bagusnya memang begitu. Justru aneh kalau pramusim ini tim inti terus lain ngapain pramusim kan? Cocok-cocokan berarti ya. Ya, jadi gue melihatnya bagus kalau tujuannya mencari line up. Tapi kalau mencari bentuk permainan, gue juga belum menemukan permainan. Kalau dari 4 pertandingan ini, permainan paling bagus pas lawan Chivas. Entah itu lawannya Chivas, atau memang saat itu Di Maria langsung menunjukkan taringnya. Pogba langsung bagus. Fagioli main sama Pogba juga bagus. Nah, pas lawan Barca juga bagus permainannya. Merespon, mengejar ketinggalannya bagus. Gol-gol waktu lawan Barca itu kan hasil open play semua. Asis dari Locatelli yang gol kedua walaupun scrimmage tapi hasil dari ya Di Maria umpan ke Zakaria umpan ke Locatelli nggak ada hasilnya langsung Ken Samber itu juga bagus. Nah anehnya pas di Madrid sama di Atletico ini menurun, apalagi pas di Madrid sama Atletico ini benar-benar kekunci ya, benar-benar nggak bisa berkembang. Gue melihat waktu lawan Madrid juga Madridnya juga menganggap pramusim di babak satu udah kayak tim inti semua yang main. Udah kayak final UCL. Pemain mudanya nggak dimainin, pemain barunya nggak dimainin. Gila juga tuh si Madrid tuh. Babak satu udah kayak mau final UCL. Ya tapi nggak apa-apa, bagus. Nanti tinggal teman-teman Juventus ini ngelihatnya apa dari pramusim ini, harapannya apa gitu, sesuai nggak sama harapannya. Nah kalau kalau gue melihat apakah sesuai sejauh ini kalau untuk mix and match line up ya udah bagus. Inilah fungsinya di sini pramusim. Cuman kalau permainan memang harapannya lebih dari ini kalau permainan. Tapi setidaknya ada hal yang bagus dan ada hal yang masih kurang. Minimal ada 2 hal itulah kalau dilihat dari pramusimnya Juventus. Jadi ada perlu ditambah posisi yang masih sekiranya masih bolong mana ya. Jadi bisa menjadi bahan pembelajaran dari manajemen. Kira-kira nih perlu lagi nggak nih beli kayak gitu kan? Gitu loh. Kayak gitu ya. Nah, ini gunanya pramusim kan gitu. Gunanya pramusim kan gitu. Melihat mana kekurangan, terus mencocokkan kalau main si A sama si B ini cocok nggak. Kalau ini ditaruh depan cocok nggak? Ya gunanya pramusim chemistry-nya kan gitu. dapat apa enggak ya gitu ya. Kalau pramusim pakai tim inti dari awal mah namanya turnamen dong. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau dari pengamatan Bang Rahmat bagaimana nih? Sekali menang, sekali kalah, sekali seri, 2 kali kalah. Nah, sudah bisa menjadi bahan patokan belum nih? Oke, Bang Rahmat, bagaimana melihat dari sisi Bang Rahmat nih setelah 4 match preseason yang telah dilakoni oleh Juventus? Kita bisa lihat di sini 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Apakah sudah mampu untuk Juventus melakoni partai pembuka melawan Sassuolo? Gimana Bang Rahmat? Silakan pendapatnya. Oke Bang Rocky. Ya, kalau dari saya sih, kalau untuk hasil memang tidak puas gitu ya. Cuma modal menang 1 kali. Kalau dari segi hasil, benar kata Bang Jiki tadi itu ya, untuk hasil. Tapi kalau untuk membongkar taktik-taktik dari segi pertahanan, penyerangan itu bagus sebenarnya gitu ya. Contoh Gatti keluar mainnya gitu ya, karena sering diganti-ganti juga itu. Terus Bremer, kekuatan Bremer tuh ada di menutup pergerakan lawan gitu ya, langsung ditutup. Tapi kelemahannya dia itu sering keluar dari pos. Nah kita ketahuan tuh di belakang tuh semua gimana, dari sayap kiri, sayap kanan tadi yang dari back tadi ya, nah itu sering terlambat. Nah intinya kalau saya lihat dari segi skema itu masih Allegri masih mencari-cari ini siapa nih pengganti yang lubang-lubang yang susah ini, kayak yang cedera kayak Chiesa, siapa yang pantas ngisi. Kalau depan kalau Moskin itu bagus sebenarnya, itu tergantung dari kinerja yang di tengah gitu Bang ya. Contohnya 2 gol itu ya lawan siapa? Barca. Ya keluar tarian dia lagi. Posturnya kayak Drogba Bang. Iya benar. Dia kalau ada yang suplai bola bagus.
kalau Dusan terakhir saya nggak lihat itu dia jemput gitu ya. Pokoknya di Maria ya, ya satu-satu ya kalau dikaji gitu ya, kalau untuk taktik gitu ya. Intinya saya kalau lihat hasil masih belum puas sih. Tapi kalau dari segi bongkar-bongkar line up itu bagus, diganti sih. Oke, jadi berarti Kalau untuk Ma- Serie A nanti mungkin atmosfernya beda ya Bang ya. Ini kan hmm, pramusim, lawannya pun dari tim Spanyol semua ya, peta kekuatannya sampai sekarang masih kalah gitu ya sama Italia gitu ya Bang ya. ya Oh, ya kemarin kena bantai juga tuh 2-4 ya. Iya, 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 iya. ya ya ya. Saya lihat Oke. Spanyol masih di depan gitu ya untuk dari strategi. Nah, makanya Allegri masih mencari nih solusinya gimana ya. Itu sih Bang, kalau untuk Serie A ya itu Juve-nya keluar gitu ya. Kalau untuk Serie A ya. Ya. Gue percaya Berarti sih Mas, bawa nanti di Serie A harusnya beda ya, beda. Harusnya beda. Nggak mungkin lah. Kayak tadi malam lawan Atletico tuh gue nggak percaya lah. Itu Nggak terlalu percaya. gila sih kalau lawan Atletico kayak gitu sih terlalu gila. Enggak lah, nggak percaya gue. Pemain muda itu nggak bakalan dapat menit bermain banyak lagi gitu ya. Karena merasa yang senior siapa dulu gitu ya. Itu Allegri sih. oh iya 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 iya. Berarti Makanya itu dengan kata lain masih ada perubahan lah ya di awal Mas, nanti. iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini mungkin dari segi Mercato ya kita bisa ketahui ada banyak-banyak intrik yang eh, beredar untuk di para jurnalis. Kita bisa lihat di sini Kostik nih semakin dekat menuju Juventus. Ya, Yoi. mudah-mudahan di sini angin segar bagi Allegri ataupun pihak manajemen bisa memboyong Kostik yang sempat dulu diincer, lalu meredup, lalu diincer lagi nih sekarang kayak gitu. Iya, 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 iya. Gimana menurut Bung Jack ini? Apakah Kostik menjadi suatu solusi eh, jika hadirnya Kostik bisa menutup lubang yang eh, bisa kita lihat pada musim preseason kemarin nih. Bagaimana Bung Jeki? Ya, Kostik jelas, jelas solusi banget. Gue salah satu pemain di Mercato ini yang gue tunggu-tunggu selain Bremer adalah Kostik. Jelas Kostik crossing terbanyak di Serie A, crossing terbanyak di Bundesliga, crossingnya juga paling bagus, akurat. Dia juga punya mental juara kemarin karena juara apa Liga Eropa. Jadi Kostik adalah solusi. Dia kaki kiri, posisi ada di kiri, jago crossing, solusi. Kenapa gue bilang solusi? Ingat nggak golnya waktu kita ngejar 3-3 di Real Madrid yang kita akhirnya dikasih kartu merah tuh sama si wasit bangsat. yang di kandang Iya, Madrid, iya. yang Ya, si betul. Mandzukic golin 2, terus habis itu Ya, ada si Matuidi. Itu semua ya. prosesnya dari crossing. Ingat gak golnya lagi waktu ngejar Atletico Madrid? Golnya prosesnya semua dari crossing, Bernardeschi ke Betul. Ronaldo. Ingat nggak golnya Ronaldo yang sampai terbang yang jadi icon? Gol crossing. Ya, Jadi betul. kebanyakan juga Allegri juga mengandalkan crossing. Dulu Sandro crossingnya sebagus itu. Iya dong. Jadi Allegri juga dalam taktik sering mengandalkan crossing. Di pertandingan-pertandingan penting, crossing-crossing menjadi andalan. Waktu lawan Real Madrid, Atletico Madrid, di liga-liga banyak gol-gol crossing yang jadi andalan. Jadi menurut gua kelebihan Kostik ini sangat solusi sekali. Permasalahannya adalah nanti apakah Krosik dimaininnya sebagai apa nih? Apakah dengan konsep winger 352 tuh kayak Listener zaman dulu? Apakah nanti jadi back kiri gantiin Sandro? Mungkin ini banyak yang ditunggu-tunggu Juventus ini. Apakah jadi penyerang sayap menggantikan Chiesa, gue nggak tahu. Jadi kalau untuk nanti dimaininnya seperti apa, di posisi seperti apa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti apakah ini solusi? Jelas solusi ya. Karena crossing bagian dari taktiknya Allegri. Yang menjemput crossing juga ya harapan kita sungguh besar ya sama Dusan Vlahovic ya untuk menyambut crossing. Jadi ya tentu nih ini solusi banget. Ini adalah penawaran yang bagus di Mercato kali ini hadirnya Kostik gitu.
Berarti kalau boleh saya ini Kostik berarti nanti gantiin posisi siapa nih? Iya, tadi gue bilang gue belum tahu apakah nanti menjadi penyerang sayap. Jadi 4-3-3 ya di Vlahovic tengah, di Maria kanan, apakah kirinya Kostik. Gue juga belum tahu Rok akan ada di posisi seperti apa. Apakah jadi bek kiri gantikan Sandro, apakah nanti main di tengah tapi yang 3-5-2 winger yang Kylie Oh Stenner. ya. Oh iya iya iya. Nah, ya nggak tahu di posisi seperti apa. Tapi dia memang biasanya areanya kiri sih. Selama dia di kiri, gua rasa mau jadi bek kiri, winger atau penyerang sayap sih oke-oke aja ya sebenarnya ya. Apalagi di situ ada kompatriotnya ya, Vlahovic Iya, dari Serbia iya. ya. Jadi solusi lah Kostik ini eh, karena Allegri juga banyak pakai taktik crossing gitu loh. Jadi solusi sih buat Juventus. Oke, kalau Bang Rahmat gimana nih? Info Mercato kali ini, karena berhembus kabar juga tadi Kostik juga akan dekat. Apa benar ini menjadi sebuah solusi dari timnya Allegri untuk mengarungi Serie A musim ini? Ya, benar. Itu para Juventus ini kan nunggu semua tuh. Kostik, Benvenuto Kostik. Benar, benar. Solusinya itu. Kostik itu. Karena memang di kiri permasalahannya ada. Kalau di kanan tuh udah keisi kan. Ya Nah, di cukup kiri ya kanan ya. udah cukup kanan itu. Soalnya si Danilo pernah maju juga, Cuadrado di sana juga itu. Cuadrado nggak cocok di kiri itu kan kalau saya lihat waktu lawan siapa ya? Nggak cocok. Dia jadi kakinya itu kaku di kiri itu. Iya, 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 iya. Di Juve itu crossing benar, benar kata Bang Jeki itu benar. Belum Oke. belum tahu lagi tuh Paredes masuk gimana tuh nanti kalau jadi ya. Yang harapan kita ya. Oke. Di samping itu kita bisa lihat di sini tampaknya Fagioli akan diperpanjang oleh Juventus hingga 2026. Kayaknya dia ini lolos audisi dengan Rovella ini sepertinya. Sepertinya kalau saya lihat di preseason kemarin, Fagioli ini dikomparasiin terus dengan Allegri. Siapakah yang lebih cocok? Tampaknya mungkin Allegri lebih condong ke Fagioli yang akan bertahan. Apalagi di situ durasi kontraknya nggak main-main sampai 2026 loh, jauh banget kayak gitu. Nah, gimana nih Bung Jeki? Iya, Fagioli bagus ya. Ini gelandang berbakat. Kalau nggak berbakat dia nggak mungkin menjadi pemain muda terbaik Serie B. Fagioli ini bagus dan membuktikan kok waktu dia main sama Pogba keren. Waktu lawan Barca juga masih bisa ngimbangin. Memang pas saat lawan Real Madrid sama Atletico nggak kelihatan. Cuman menurut gua ini bagus buat masa depan Juventus. Anak muda usia 21-22 udah main dengan bintang-bintang besar di Juventus terus diresmikan, dikasih penawaran panjang, bagus untuk proyeknya Juventus di masa depan. Even tahun ini nggak, misalkan levelnya nggak keluar semua, karena memang kan ini mau menata karir ya, karir awalnya di klub besar ya. Tapi di musim kedua, di musim ketiga bakal meledak. Menurut gua dia bakal meledak kalau memang di musim ini Allegri mempercayai dia di lini tengah dan gua ngeliat bakalan mempercayai. Kelihatannya sih lini tengah yang nggak bakal tergantikan adalah Locatelli dan Fagioli salah satunya. Cuman memang Fagioli ini yang menjadi PR selalu ya. UCL itu bukan pertandingan bola biasa. UCL ini udah mental di sini berbicara. UCL ini Betul. bicara pengalaman juga. Jadi gua rasa Fagioli ini nggak bisa nanti duetnya misalkan sama Zakaria, nggak bisa. Zakaria juga pengalaman UCL-nya juga nggak banyak. Gue berharap banget memang ada pemain bintang yang memang bisa di game-game besar. Oke lah kayak Safik misalkan. Nah itu kan cocok kalau diduetin sama Cocok. Harganya juga sama cocok. sama Fagioli. Memang sebenarnya skemanya udah bagus sih, udah indah ya skemanya Fagioli duet sama Pogba. Pogba di sini sebagai abangnya yang lebih senior, lebih pengalaman, lebih bisa ngebimbing. Udah cocok, cuman sayangnya memang ada aja cobaan. Pogba pakai cedera. Nah ini Aduh. jadi PR. Sebenarnya waktu lawan Chivas itu udah satu konsep yang bagus. Locatelli, Pogba. Gue ngelihatnya, oh udah kelar nih pemain tengah kita nih. Tinggal berganti-gantian sama Rovella. Ya udah kelar. Ya itu aja sih menurut gua.
Fagioli untuk Serie A gua rasa bisa ngelewatin. Tinggal di UCL nih yang gua tunggu-tunggu. Bagaimana kiprahnya Fagioli di UCL dengan game-game yang besar ya. Kalau misalkan kita ketemu Real Madrid lagi, kita ketemu Ya. misalkan Nah, di Manchester situ bisa kita City. lihat ya, tensinya beda ya. Kita ketemu Manchester City, kita ketemu sama siapa lagi? Bayern Munchen. Di sini Fagioli pembuktiannya. Pantas nggak dia sebagai wonderkidnya Juventus? Kalau dia pantas, dia pasti keluar loh kemampuannya. Tapi kalau belum, ya memang belum. Gak usah dipaksain. Mungkin musim keberlanjutnya gitu loh. Tapi yang Oke, pasti baik. ini proyek jangka panjang lah buat gua. Gua nggak menuntut Fagioli harus bagus di musim ini. Kalau bisa bagus ya berarti bonusnya banyak buat Juventus. Tapi buat gua musim keduanya Fagioli, musim ketiga, musim keempat bakal meledak sih. Kalau Oke. dipercaya Wah, ya, kalau dipercaya. ya mudah-mudahan lah ya. Hmm. Mudah-mudahan Fagioli jangan jadi demam panggung ya di Iya. awal musimnya dia dengan Juventus. Karena memang dia berharap banget bisa masuk salah satu posisi yang diinginkannya dia untuk mengisi lini tengahnya Juventus kayak gitu. Ya, Oke, kalau dari Bung Rahmat gimana? Bisa menjanjikan nggak nih Fagioli kayak gitu menurutnya? Ya, kalau menurut saya kan Fagioli itu aset yang berharga itu dari segi taktik sama segi manajemennya nanti gitu ya. Soalnya Fagioli itu bisa menjadi itu alat bintang. bar. Jadi itu Bang ya. Dan itu nanti memang Allegri bisa mempercayai dia. Gak tahu juga sih nanti ke depannya gimana. Soalnya pemain muda itu jarang dikasih kesempatan untuk bersaing di Serie A apalagi gitu Bang ya. Contohnya contohnya Matias Sule bermain dengan 3 menit ya waktu itu ya. Ya, 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 ya. jadi kepercayaan pemain muda itu minim sekali kalau untuk Allegri gitu ya. Mengharapkan yang para pemain senior gitu yang telah pengalaman. Tapi kalau dari Oke, manajemen mungkin bisa jadi itu jadi alat barter atau penjualan atau apa gitu ya. Itu sih Bang. oke, baik kalau gitu. Mungkin kita bisa, mungkin di sini materi belum terlihat karena Ah, dengar-dengar Rabiot akan pergi nih. Last minute berita Iya, iya, Rabiot akan ke Manchester United. Nah, iya, iya. ini ada apa ini? Apakah mungkin nanti ada pemain tengah yang akan masuk ke Juventus? Apakah emang eh, tetap menggunakan formasi yang seperti ini? Gimana Bung Jack ini? Kabar Rabiot nih. Ya, Rabiot dilihat dari dua sisi ya, dari sisi bagus dan jeleknya. Dari sisi bagus, dia bagus untuk masalah tackle. Dia yang paling bugar selama ini, nggak pernah cedera. Dia selalu ready di setiap pertandingan tuh dari sisi bagusnya. Dari sisi nggak bagusnya ya tentu agresivitas Juventus nggak terlalu banyak, nggak banyak terdongkrak dengan adanya Rabiot. Kita nggak mendapatkan hasil yang cemerlang di Serie A, di UCL dengan kehadiran Rabiot yang sering main bersama Juventus. Tapi kalau untuk sisi defense, memang Rabiot ini punya keunggulan di situ gitu loh. Nah kalau misalkan dia akhirnya cabut, ya gua sih seneng dalam artian gini, penyegaran lah. Ya kan kita kan butuh penyegaran dalam sebuah tim supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Nggak ada masalah Rabiot cabut, justru nanti masuknya harusnya bisa lebih di atas Rabiot. Itu yang pertama. Yang kedua juga kan Rabiot termasuk gaji paling gede. Gaji segini kan untuk Serie A bisa mengkontrak bintang-bintang di Serie A sebenarnya. 7 juta euro tuh semusim tuh bisa mengontrak bintang sebenarnya. Untuk menggaji Safik aja Safik pasti mau. Kelasnya udah kayak Mudah-mudahan Safik. ya. Iya gitu loh. Kelasnya untuk Safik aja pasti mau 7 juta gitu loh. Menurut gue gitu. Jadi gue senangnya adalah refreshnya dari Juventus. Kalau ada yang keluar, otomatis ada yang in. Nah ini yang menurut gue menjadi refreshnya yang in. Jangan sampai tapi yang innya di sini yang nggak lebih baik dari Rabiot ya ini bukan refresh dong namanya. Ya kalau Malah namanya flop ya. ya yang namanya refresh harapannya ya pasti yang datang lebih baik dari Rabiot. Ya nama-namanya Mudah-mudahan. mungkin kayak Paredes, kayak Xavi segala macem. Ya gue berharap tetap pemain bintang yang datang ya supaya apa? Supaya ikut mengatrol tim ini menjadi lebih lebih mapan gitu loh. Tim anak mudanya udah ada, tim seniornya udah ada. Ya harusnya bintang dong yang datang gitu. Oke. Kalau Bang Rahmat bagaimana nih? Last minute dari Romeo Agresti juga sudah menginformasikan
bahwa Rabiot akan ke Manchester United nih. Apakah di sini cukup senang? Apakah sedih? Apakah biasa-biasa aja? Gimana nih, Bang Rahmat nih? Iya, kalau Rabiot ya, dia sepaket tuh Arthur sama Rabiot. Dua orang itu dua orang itu keluar maka akan ada yang masuk bintang. Benar kata Bang Jeki itu ya. Nah, bintangnya itu siapa? Kita nggak tahu juga itu antar Paredes. Kalau Safik kayaknya nggak mungkin ya. Iya, 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 iya. Bisa aja Kemahalan Bang nih, kemahalan akhir-akhir. nih. Kemahalan nih, Bang. Kenapa nggak mungkin, Bang? Yang berbaur dengan Napoli sama Lazio itu pintunya susah gitu ya. Hmm. Nggak tahu lah nanti ke depannya kalau secara free agent gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi yang Oh, jelas, kalau Rabiot keluar pasti Arthur keluar juga akan mendatangkan itu apa pemain tengah baru gitu ya. Mungkin Paredes kuatnya itu ya. condong Senang ke sih Paredes ya. senang Paredes karena isunya kuat. Kostik Paredes itu kuat gitu ya. Jika orang dua itu keluar gitu ya. Hmm. Oke, jadi ya mudah-mudahan lah ya manajemen bisa membuka hatinya untuk kita Makanya ini kalau para. khususnya untuk Rabiot itu kan agennya ibunya gitu Bang ya. Hmm. Oh iya betul betul. Ibunya Agentnya memang emang dari ibu kandungnya sendiri. soalnya permainan Rabiot mati ya dibilang kalau di Juventus gitu ya. Menurut dia Hmm, gitu. Iya, itu iya, iya. menurut pendapatnya, ya kan? Nggak berkembang anaknya main di sana gitu ya. Kalau saya lihat gitu, ya otomatis ke MU ya. Terakhir sama MU Bang ya. Iya, kabar terakhir akan merapat ke Old Trafford ya. Kita lihat aja lah nanti ke depannya. Kan Iya. Mercato ini sifatnya naik turun, kadang tiba-tiba muncul, kadang enggak. Ya kita tunggu aja lah. Makanya mudah-mudahan pemain tengahnya yang masuk bisa lebih baik dari Rabiot kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari untuk materi kali ini. Terima kasih untuk para narasumber, baik itu Bang Jeki ataupun Bang Rahmat. Siap. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa Forza Juve. Apa? share, Oh like, ya, and subscribe. jangan lupa ya, share, like, and comment ya untuk channelnya. Yoi. Oke, Oke. baik kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama Bang. Terima kasih juga Bang. Yo.